mereka bergerak melakukan langkah-langkah mempengaruhi orang masuk Syiah, dilatih, mengaruhi orang Syiah, dilatih, begitu terus. Yang tadinya Syiah di Yaman sama dengan Indonesia, lewat majelis taklim, lewat pendidikan, lewat gerakan sosial. Tahu-tahu muncul mereka sebagai satu kekuatan mengkudeta negara. Yaman jatuh ke tangan orang-orang Syiah dengan senjata begitu banyak. Dari mana itu? Dengan dana begitu banyak, dari mana itu? Yaman lebih fakir dari kita. Tapi begitulah kenyataannya. 4 negara Sunni sudah jatuh ke tangan Syiah. Irak, Syria, Lebanon, dan Yaman. Tadi sore datang ke rumah saya seorang mantan tokoh Syiah yang sudah sadar jadi Sunni. Dan ini adalah saksi hidup. Ya, dan kita banyak tahu karena memang dia insider. Dia dari dalam memang. Kalau kita cuma lihat dari luar nggak pernah tahu gitu. Ya, paling lihat dari bukunya, dari ceramah-ceramah tokoh-tokohnya, kita nggak banyak tahu. Tapi ketika muncul dari dalam sendiri insider, waduh, luar biasa rupanya. Gerakan mereka ini sudah luar biasa. Sayang itu tidak terendus oleh pihak keamanan. Sayang betul. Dan nanti akan kecolongan semuanya. Dan terkaget-kaget mereka nanti ketika melihat kenyataan orang-orang ini. Karena jangan lupa orang-orang ini ideologis. Orang-orang ini bukan pragmatis, bukan cari uang. Dia membawa keyakinan. Dia ideologis. Bahkan siap mati demi Hussein. Makanya kalau mereka sudah ikatkan tali kepalanya, tali merah atau tali apa hijau, hati-hati, berarti mereka siap mati demi imamnya. Dan itu sudah mereka buktikan. Dan kita juga melihat bendera-bendera Hizbullah sudah mulai banyak berkibar di Jakarta. Ada apa? Hizbullah mau dipindah ke sini. Ya, negara-negara Arab itu kacau balau karena banyak anak-anak muda Arab itu dilatih oleh Hizbullah. Pengakuan dari mantan duta besar Iran yang ada di Syria tahun 2007 saja, anak muda yang dilatih oleh Hizbullah itu mencapai 100.000 pasukan. Pertanyaannya, tolong dicek di imigrasi itu, berapa jumlah anak-anak muda Indonesia, terutama dari kalangan Syiah yang datang ke Libanon? Coba cek itu. Terus ngapain mereka ke Libanon itu? Nanti akan ketahuan siapa orang-orangnya. Kemudian berapa banyak anak-anak muda Indonesia yang pergi ke Iran? Bukan jalan-jalan. Bukan jalan-jalan ke Iran. Di sana cuci otak. Berapa banyak anak muda yang besar? Coba cek di imigrasi. Berapa jumlah? Kemudian cek ngapain mereka ke sana. Laporan dari ulama-ulama kita yang datang ke kedutaan Indonesia di Teheran. Termasuk Kiai Haji Atian Ali Dai pernah diundang khutbah Id di kedutaan Indonesia yang ada di Teheran. Bayangkan, kedutaan Indonesia itu kan tempat diplomatik. Oleh mereka masih diintervensi, dicek siapa yang ceramah, apa isi ceramahnya. Ketat sekali. Siapa yang masuk, siapa yang keluar, ketat sekali. Bahkan kemudian Pak Kiai Haji Khalil Ridwan nanya sama salah seorang tokoh MUI yang berangkat ke sana, ketemu nggak masjid Sunni di Teheran? Sholat nggak Anda di masjid Sunni Teheran? Nggak ketemu. Makanya orang Indonesia pada sholat di kedutaan Indonesia. Lah kok mereka datang ke sini, kemudian buka atas kebudayaan, kemudian mereka membuat langkah-langkah persis Indonesia ini seperti negeri Iran. Kemarin saya sudah laporkan ke Komisi 8 di DPR.
Lihat ini, strategi lembaga yang di bawah kedutaan Iran. Ngapain mereka? Mengembangkan ajaran Syiah di Indonesia, menyebarkan para dai ke daerah-daerah. Ini apa ini? Ini intervensi dalam negeri ini. Tapi kita nggak pernah tahu. Lihat, sudah sejauh mana kerjasama Departemen Luar Negeri kita dengan Iran. Makanya MUI menghimbau kepada pemerintah untuk menghentikan hubungan antara Indonesia dengan Iran dari sisi pendidikan, kebudayaan, ya, dan sosial. Silakan untuk melakukan hubungan dengan politik dan ekonomi, silakan. Tapi jangan tiga ini, karena mereka masuknya Syiah dari tiga langkah ini. Ikhwan bertawikum, walhasil apa yang terjadi di Al-Zikra, wilayah Al-Zikra ini pelajaran penting untuk semua umat Islam waspada, ya. Dan mereka ini punya agenda besar, tidak boleh kita lengah. Dan hikmahnya Ustaz Arifin, saya pantau peristiwa yang ada dalam kejadian yang ada di sekitar Al-Zikra ini bukan lagi sudah nasional, sudah internasional. Luar biasa. Karena apa? Media itu begitu cepat. Dan ada apa? Kok Al-Zikra ini menjadi sasaran mereka? Orangnya baik-baik, orang-orang soleh-soleh. Gebukin seperti itu. Kayak binatang saja. Binatang aja nggak pantas diperlakukan seperti itu. Apalagi manusia. Itu betul. Makanya kita pertanyakan, Islam apa ini? Karenanya saudara sekalian, kalau kita sudah mempelajari kitab-kitab Syiah, sumber-sumber Syiah, kita tahu gerakan politik Syiah, kita tahu bagaimana langkah-langkah dakwah mereka, ya, dan bagaimana mereka pandai menyusup dan berpura-pura. Ini yang masalah, namanya taqiyah. Jadi dalam Syiah itu ada satu konsep namanya taqiyah, berpura-pura. Kalau dia sama kita, dia berpura-pura seperti Sunni. Dan saya nggak yakin di sini nggak ada orang Syiah, nggak yakin. Saya nggak yakin di sini nggak ada orang Syiah. Dia berpura-pura seperti kita. Tapi ketika kemudian berada di tempat mereka, baru ketahuan siapa mereka. Subhanallah. Ikhwan bertawikum. Apa yang terjadi di sekitar Al-Zikra ini pelajaran penting untuk menjadi pelajaran buat umat yang lainnya juga di tempat-tempat lain. Jangan sampai lengah, harus selalu waspada. Karena gerakan mereka ini, saya lihat Pak Polisi, laporan dikit, di daerah-daerah itu mereka sudah merangkul para preman-preman. Kami sudah ngalami benturan dengan para preman. Berapa kali tokoh-tokoh Islam ditekan oleh para preman-preman. Saya hampir saja berantem dengan preman di dalam masjid, preman-preman Syiah itu. Apakah mereka orang Syiah betul atau mereka disewa orang Syiah? Itulah yang terjadi. Dan saya yakin semalam itu gaya preman semua itu. Makanya amankan para preman itu. Memang mereka Islam, ajarkan Islam yang benar. Dan jangan mengganggu orang Islam. Karena bagaimanapun preman itu takut mati. Saya yakin preman itu takut mati karena banyak dosanya. Tapi kalau orang-orang ini nggak takut mati semuanya. Jangan lupa, orang Islam itu cuma dua pegangannya. Mati syahid atau hidup mulia. Tidak mau mati hina. Ya, kalau mau hidup, hiduplah yang mulia. Jangan mencuri, jangan mengganggu orang. Hidup yang benar. Tapi kalau kemudian Islam yang diganggu, saudara kita diganggu, maka siap untuk menaruh nyawanya. Dan itu adalah harapan setinggi-tinggi orang mukmin. Meskipun di masa Rasulullah hampir rata-rata para sahabat itu kepingin mati syahid cepat. Lihat ini Abu Umamah radhiyallahu anhu al-Bahri datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ud'uli bisyahadah. Ya Rasulullah, doakan aku mati syahid. Kata Rasulullah, Allahumma salimhum wa ghanimhum. Ya Allah, selamatkan dia.
berikan dia rampasan berat. Tidak didoakan mati syahid. Ikut perang, pulang utuh. Karena nggak didoakan oleh Rasulullah. Dia datang lagi, ya Rasulullah, doakan aku mati syahid. Lihat pola orang Islam. Kalau mati, mati terhormat, bukan mati sangit. Mati terhormat, mati syahid. Bila agama Allah. Kemudian dia minta doa lagi, ya Rasulullah, ud'uli bi syahadat, tapi mati syahid, doakan ya Rasulullah. Tetapi doa Rasulullah tidak ke arah itu. Allahumma salimhu wa ghanim. Selamatkan dia. Berikan dia keuntungan untuk mendapat rampasan. Utuh lagi, enggak mati lagi. Sampai ketiga kali. Tiga kali. Tidak juga dia mati syahid. Kemudian beliau datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan amalan kepadaku yang kalau aku kerjakan aku masuk surga. Maka Rasulullah mengarahkan Abu Umamah Al-Bahili dengan mengatakan, alaika bisyam fa innahu la mithla lahu. Kamu harus puasa. Bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan semua puasa. Kalau ada orang muslim yang tidak puasa, ya, maka sholatkan dia sebelum dia mati. Sebenarnya dia bangkai berkeliaran. Ini yang dianjurkan apa? Puasa sunnah. Kamu harus banyak puasa. Karena puasa itu tidak ada duanya. Bapak, ibu sekalian, tahu nggak mengapa rahasia orang-orang muslim itu sabar banget? Ya, orang Islam ini, Pak. Ya, kalau kita lihat sejarah Islam di Indonesia, jangan lupa kemerdekaan Indonesia diraih oleh perjuangan umat Islam. Tapi apa yang terjadi setelah kemerdekaan? Umat Islam dipinggirkan terus. Orde lama, orde baru, terus dipinggirkan terus umat Islam. Tetapi Islam tidak mau. Umat Islam sabar, umat Islam. Dan saya yakin kesabaran yang ada pada umat Islam itu disebabkan karena mereka banyak puasa. Makanya Allah ajarkan kepada umat Islam, wasta'inu bisabri wassalah. Bisabr ini apa ini? Bisyam. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah, banyak berpuasa dan salat. Karena hakikat puasa mereka. Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak punya kesabaran ibarat kata Imam Ali radhiyallahu anhu seperti orang tidak punya kepala. Terus terang, Pak, kalau kita nggak percaya sama polisi, ya 40 orang itu sudah kita habisin. Tapi kita sabar. Bukan itu tabiat orang Islam. Umat Islam ini banyak. Berapa banyak yang menghubungi saya, mereka mau hadir di sana. Karena mereka tidak rela saudaranya Abang Faisal itu disakiti. Nggak rela mereka. Solidaritas luar biasa. Coba kalau nggak dibendung oleh para ulama itu, akan nggak tahu berapa lautan manusia akan ada di atas. Tetapi kita mengikuti himbauan Bapak polisi sebagai keamanan. Kita juga jaga jangan sampai ada yang masuk kemudian malah membuat keruh. Kita nggak mau. Makanya kesabaran orang Islam jangan kemudian diinjek-injek, jangan kemudian dikhianati, jangan sampai dikecewakan. Karena orang yang sabar itu kalau sudah kecewa sudah nggak bisa dibendung. Dengan apapun tidak bisa dibendung. Subhanallah. Tetapi ajaran Islam ini begitu indah. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikr. Mengapa umat Islam ini begitu sejuk hati, begitu tenang hidupnya? Maaf Bapak-bapak polisi, saya termasuk menurut data yang saya peroleh dari 100 orang yang disasar untuk dibunuh oleh orang Syiah. Saya termasuk 100 orang daftar nama yang sudah ditarget oleh Syiah. Ada nama saya di sini. Saya kemana-mana, nggak ada pengawal, saya sendiri. Saya naik angkot, saya naik taksi, saya jalan sendiri. Kenapa? Kita yakin sama Allah. Ada 2 malaikat dulu. Kita yakin sama Allah. Betapa untungnya orang muslim itu, karena Allah telah menanamkan ketenangan
Kemudian dia sirami dengan ayat-ayat Al-Quran, dia cahayai dengan cahaya ilahi. Zikrullah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ketika orang itu mengeras hatinya, tidak lagi mengingat Allah, apa yang terjadi? Dia korupsi, dia membunuh, dia kemudian menzalimi orang lain, dia berperilaku menyimpang. Tidak ada satupun orang yang berbuat kejahatan di dunia ini kecuali karena dia lupa sama Allah. Maka itu orang-orang mukmin diarahkan sama Allah, wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah kalian lupa sama Allah. Sebab kalau kalian lupa sama Allah, Allah lupakan kalian terhadap diri kalian, dan saat itulah kalian akan berbuat kejahatan. Semua kejahatan ini sebabnya satu, karena lupa sama. Adzikra adalah satu pihak yang memang selalu mengingatkan orang kembali kepada Allah, ingatkan kembali kepada Allah. Kalau tidak, maka keraslah hati orang-orang itu, berbuatlah kejahatan-kejahatan itu, termasuk kelompok Syiah itu, menjadi jahat seperti itu, karena kalbunya mereka mengeras, jauh dari Allah SWT. Tetapi kemudian apa? Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah hidayah yang selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dan inilah yang menjadikan kita tentram. Meskipun mungkin banyak musuh kita mengancam kita, tetapi jangan lupa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukup bagi kita Allah yang akan membela kita, yang menolong kita, yang mengamankan kita. Dengan itu insyaallah umat jaga dari kejahatan orang-orang yang jahat itu. Aku qali hadza wa astaghfirullaha wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.